Oke, selamat pagi semua. Pagi Firly, Intan, Kamalia. Firly lagi di kampus. Iya, Pak. Kita mulai ya, mulai dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk di pertemuan ke-15 ya. Sekarang tuh agendanya studi kasus Human Resource Management. Yang tadi Wulandari saya katanya belum bisa hadir. Oke. Nah, kita masuk di pembahasan kita. Setelah sebelumnya kita sudah bahas studi kasus tentang retail sales, terus inventory, order management, customer relationship management. Yang terakhir sekarang kita masuk ke pembahasan ke-15, itu studi kasus human resource management. Jadi bagaimana HRD dapat mendapatkan manfaat dari BI. Ini saya ambil materinya dari situs Get Happy. Ini mungkin kalau teman-teman mau baca artikelnya. Ya, jadi secara tradisional HRD telah dianggap sangat baik ya, sangat manusiawi. Keputusan HRD dianggap berdasarkan kualitas, bukan pada kuantitas, psikologi, dan bukan angka. Namun dengan inovasi di area BI, semua itu berubah dan juga dengan cepat. Nah, di sini kita akan menemukan manfaat BI untuk HR dan mencari tahu bagaimana orang Intel ya menjadi digital. Ini akan ada 3 pembahasan. Pertama kita akan bahas ukuran perusahaan itu diperhitungkan ya untuk manfaat BI ini. Terus terdiri dari apa sih BI itu? Ya, kita akan mengulang sedikit materi. Terus yang terakhir itu bagaimana BI bekerja untuk HR. Dan jadi ini pembahasan inti kita ya. Masuk di
Materi pertama itu ukuran perusahaan itu diperhitungkan. Nah, apakah perusahaan kita besar, kecil, atau di antara keduanya? Kita mengenalkan data untuk menginformasikan keputusan bisnis kita. Hal yang sama juga berlaku untuk keputusan kepegawaian kita. Untuk bisnis kecil, ini ya misalnya, itu beda biasanya tujuannya sama yang perusahaan besar. Nah, untuk bisnis yang kecil ini mungkin berarti memastikan karyawan kita memberikan keuntungan semaksimal mungkin untuk bisnis kita, atau berfokus pada staf yang sangat penting untuk memungkinkan kita berkembang. Jadi intinya kalau perusahaan kecil itu bagaimana cara dia untuk berkembang. Sedangkan untuk perusahaan yang lebih besar, biasanya lebih fokus pada penilaian kinerja, resiko, dan kepuasan kerja menggunakan data. Seperti melalui survei ketika skala operasi menghalangi sentuhan pribadi untuk setiap karyawan. Jadi bagaimana si perusahaan itu dapat bertahan ya, juga memberikan kenyamanan pada karyawannya. Tuh. Perbedaan antara perusahaan kecil dan perusahaan yang besar pada tujuannya. Oke. Kita masuk ke materi kedua. Dari apa sih BI? Oke, BI membantu menginformasikan keputusan bisnis kita dengan data dan analisis yang menciptakan dasar untuk sukses tentunya. Nah, ini adalah membantu di semua bidang bisnis, mulai dari pertumbuhan hingga sumber daya manusia, hingga pemasaran, dan menjelaskan sejumlah proses utama. Ini termasuk yang pertama ini analisis. Analisis ini tahap mengumpulkan informasi yang mempersiapkan dan mendefinisikan matriks yang akan kita gunakan. Selanjutnya yang kedua, persiapan data. Ini terdiri dari pembersihan data, integrasi, dan manajemen kualitas, memastikan data kita siap untuk digunakan. Tahapan kedua, tahapan ketiga itu arsitektur data. Tahap ini melibatkan skalabilitas penyimpanan data, desain gudang data atau warehouse, dan pemodelan data. Memastikan sistem kita siap untuk data. Selanjutnya yang keempat itu pengujian BI. Terdiri dari pengujian ETL. Ada yang masih ingat apa itu ETL? Firly, Intan, Kamalia, masih ingat apa itu ETL? Ingat Pak, ekstrak, transform, sama load. Oke, benar ya. Ekstrak, transform, dan load. Ekstrak itu proses apa? Ekstrak, proses mengambil ya. Transform berarti mentransformasikan data sesuai dengan tujuan kita mengolah data untuk apa, dan load untuk menyimpan datanya ya. Itu proses dari ETL.
Selanjutnya setelah pengujian dari ETL itu kualitas data dan pengujian gudang atau pengujian data. Laporan dan pengujian data. Nah, intinya ini mengacu pada analisis ETL-nya, tulang punggung bisnis dengan data. Selanjutnya ada proses implementasi, yaitu bagian aktif dari proses. Nah, ini melibatkan penerapan data warehouse yang menyematkan fungsi pelaporan di aplikasi. Ini berarti gimana dari data itu kita bisa membuat report yang menyimpannya pada sebuah aplikasi untuk bisa diakses pengambil keputusan. Dan proses yang terakhir biasanya mengoptimalkannya, meningkatkan proses BI. Nah, saat ini dengan desain ulang data warehouse, migrasi cloud, dan mengoptimalkan proses dari ETL. Yaitu tahapannya terdiri dari analisis, persiapan data, arsitektur data, pengujian BI, implementasi, dan optimalkannya. Dia ada 6 ya. Oke, kita masuk di pembahasan utama kita, bagaimana BI dapat bekerja untuk HR. Departemen Sumber Daya Manusia, atau HRD ya bisa kan ya, memenuhi sejumlah fungsi utama dalam perusahaan, seperti perekrutan, pelatihan, pengorganisasian, acara perusahaan, dan bisnis pemecahan yang tidak begitu menyenangkan. Nah, peran manajemen HRD itu sendiri beragam dan menuntut solusi unik. Nah, BI memenuhi kebutuhan tersebut dalam berbagai cara. Oke, mari kita bahas lebih dalam ya. Pertama ada BI untuk perekrutan. Nah, saat kita merekrut, kita memiliki banyak sekali data yang harus dilalui dan menemukan kandidat yang sempurna untuk peran tersebut. Tetapi bahkan sebelum itu kita perlu mengidentifikasi ciri-ciri utama dari kandidat ideal tersebut. Dan disitulah peran BI. BI dapat menganalisis posisi serupa dan mengidentifikasi keterampilan dan karakteristik utama untuk peran tersebut. Nah, ditambah dengan informasi internal kita dari departemen yang bersangkutan. Ini dapat membantu kita menemukan karyawan yang tepat. Oke. Setelah kita memiliki informasi, kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mengarungi aplikasi tersebut. Nah, bagaimana banyak perusahaan bahkan melakukan ini secara otomatis yang menggunakan karakteristik yang diidentifikasi di bagian 1 dan menjalankannya melalui pemindai digital untuk memilih kandidat teratas berdasarkan keterampilan. Nah, pendekatan BI centric ini namanya, ini membantu mengoptimalkan pencarian dan membiarkan manajer fokus pada tahap wawancara. Ya, jadi kita ini pernah bahas, jadi biasanya si perusahaan itu punya acuan ya kalau si karyawan itu minimal IPK-nya sekian, misalnya 3,5. Terus kalau 3,7 nanti berapa bobotnya. Terus kalau IPK-nya 4 berapa bobotnya. Tuh. Nah, selain dari IPK misalnya si perusahaan juga mengecek dari lulusannya, apakah lulusan negeri atau swasta. Oke, itu kan sebenarnya angka ya. Kita bisa mengolahnya, apalagi BI. Kita bisa memberikan bobot untuk setiap kategorinya. Nah, dari bobot itu bisa dimasukkan ke algoritma, misalnya decision tree, atau juga bisa algoritma lainnya yang cocok dengan bisnis kita. Dan nanti di situ akan di ranking tuh mana kandidat yang lebih tinggi. Tuh.
Jadi BI bisa untuk perekrutan. Cuman sifat BI di sini bukan untuk memutuskan ya, hanya sebagai rekomendasi pada pengambil keputusan kalau kandidat misalnya kandidat D dan C ini teratas karena nilai dari IPK-nya terus lulusannya juga tinggi seperti itu. Yang pertama BI bisa untuk merekrutan karyawan. Ya, kita masuk di BI untuk kinerja. Setelah tadi merekrut, BI juga bisa tuh untuk kinerja pegawainya, mengukur. Kayak meskipun perekrutan itu penting, pekerjaan HR tidak berakhir di situ. Performa adalah segalanya. Jadi setelah merekrut, bagaimana performa karyawan ini bisa sesuai dengan ekspektasi si perusahaan. BI dapat membantu kita menganalisis kinerja karyawan baru dan melihat seberapa cocok mereka untuk peran tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyisir laporan harian pelamar kita dengan sistem manajemen proyek kita, agar kita dapat melihat bagaimana kinerja mereka pada hari pertama, hari ke-10, hari ke-30, dan seterusnya. Nah, ini tidak hanya akan membantu kita menganalisis kinerja mereka, tetapi menunjukkan keberhasilan dan kegagalan proses orientasi. Oke, untuk karyawan jangka panjang, menganalisis kinerja mungkin sedikit berbeda. Alih-alih mengaitkan analisis dengan laporan karyawan, kita dapat fokus pada indikator utamanya, seperti membandingkan matriks dengan posisi serupa di perusahaan pesaing atau tingkat pertumbuhan karir. Nah, dengan menggabungkan data ini, kita akan memiliki gambaran keseluruhan yang lebih baik tentang kesuksesan karyawan dan area di mana SDM dapat membantu melalui pemberian pelatihan, motivasi, atau penawaran perusahaan yang bagus. Oke, jadi itu ada dua BI fungsinya untuk kinerja. Pertama untuk kinerja karyawan yang baru masuk, itu bisa dicek dari laporannya, dari laporan hari pertama bahkan ya dari ke-10 dari ke-30. Nah, untuk yang karyawan udah lama yang sudah berpengalaman, kita bisa berfokus pada indikator ini nih. Bagaimana posisi tersebut di perusahaan lain, seperti apa sih outputnya, apakah di perusahaan kita di bawah standar perusahaan lain dengan karyawan ini ataukah di atasnya. Kalau di atasnya kita harus berikan penawaran yang bagus, kenaikan promosi jabatan atau lain-lain. Nah, kalau misalnya dia di bawah standar perusahaan yang lain, kita bisa memberikan pelatihan atau juga motivasi pada karyawan itu. So, yang kedua BI untuk kinerja pegawai. Oke, yang ketiga itu BI untuk kebutuhan staff. Nah, salah satu faktor kunci perangkat lunak BI adalah kemampuannya memvisualisasikan data dan membuatnya lebih mudah dipahami, terutama jika kita bukan ilmuwan data, ya, bukan data scientist. Nah, bagaimana SDM? Hal ini dapat menyederhanakan sejumlah proses dan mengoptimalkan kebutuhan karyawan dan tim tertentu. Misalnya, ini dapat digunakan untuk mengungkap tingkat produktivitas yang rendah di dalam departemen, menunjukkan kebutuhan akan lebih banyak staf untuk dipekerjakan atau analisis lebih lanjut, atau mungkin mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan melihat tim mana yang belum memperbarui keterampilan mereka dalam beberapa waktu. Nah, penerapan BI penting lainnya di sini adalah dalam mengidentifikasi resiko. Nah, BI dapat digunakan untuk menyarankan tren seperti meningkatkan pergantian staf departemen tertentu, penurunan produktivitas, dan lain-lain yang dapat untuk pertimbangan lebih lanjut. Oke. Jadi tingkat produktivitas bisa menggunakan BI juga ya.
Terus misalnya kalau untuk meningkatkan produktivitas, itu ada beberapa opsi, apakah stafnya yang kurang baik dalam bekerja, ataukah kekurangan staf. Oke, jadi yang ketiga BI untuk kebutuhan staf. Yang keempat BI untuk budaya. Yang ini mungkin mengejutkan kita ya, tetapi budaya internal merupakan elemen penting dari perusahaan manapun. Nah, itu memberi kehidupan ke tempat kerja kita dan membentuk citra merek kita secara eksternal. Nah, tetapi bagaimana sih BI dapat membantu? Sayangnya banyak departemen SDM yang lebih reaktif daripada aktif. Yang berarti mereka menerapkan terlalu banyak fokus pada perekrutan. Sementara pencegahan masalah seringkali berada di urutan bawah dalam daftar prioritas mereka. Nah, BI dapat membantu mendorong budaya peduli karyawan dengan menggunakan data untuk identifikasi kebutuhan dan menemukan solusi. Ini mungkin apa saja dari analisis hasil survei kepuasan karyawan dan membandingkannya dengan tingkat produktivitas untuk mengungkap area yang menjadi perhatian. Atau bahkan menganalisis wawancara keluar untuk menunjukkan dengan tepat di mana semuanya salah dalam proses. Jadi BI juga bukan hanya untuk perekrutan, bagaimana budaya kerja di perusahaan itu bisa dipantau. Jadi di sini SDM dituntut untuk aktif, memberikan survei kepuasan dari karyawannya. Yang sekarang lebih banyak itu SDM sumber daya manusianya lebih ke reaktif itu menurut di artikel ini ya. Oke, yang terakhir ini ada analisis BI untuk CSR atau Corporate Social Responsibility. Selain itu, BI juga dapat digunakan untuk mendorong tanggung jawab sosial perusahaan. Peran yang seringkali jatuh pada SDM. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan minat sosial karyawan. Misalnya ada proyek anjing ini ya. Dengan proyek sosial lokal atau bahkan melihat banyak yang lebih luas dari perusahaan terhadap masyarakat. Misalnya dengan mengimplementasikan proyek bimbingan pemuda dengan membayangi pekerjaan. Nah, CSR dapat meningkatkan moral staf dan citra perusahaan dengan mampu melakukan kebaikan nyata di dunia. Jadi bukan hanya untuk perusahaan, juga untuk di sekitarnya. Analisis BI memungkinkan hal ini dan yang paling penting efektif. Jadi ada 5 BI untuk HR itu. Pertama untuk perekrutan, BI untuk kinerja karyawan, BI untuk kebutuhan staff, BI untuk budaya, dan terakhir analisis BI untuk CSR. Itu ada 5. Sebelum masuk ke contoh penerapan, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Nah, kita masuk di contoh penerapan di ayat. Oke, sini ada skripsi dari Ravansta Rahma Putri. Ini 2018. Jadi ini penerapan BI sebagai pendukung analisis produktivitas karyawan sebagai bagian penjualan. Begini kalau diimplementasikan di skripsi teman-teman. Ini Jogja. Ya, jadi di sini bisa kita soroti
Jadi rumusan masalahnya berdasarkan artikel di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana penerapan BI sebagai sistem yang terintegrasi untuk mendukung analisis produktivitas karyawan. Jadi salah satu fungsi BI ya. Nah, dia langsung mengimplementasikannya pada tabel. Kalau teman-teman ngambil skripsinya BI, nah, sistem informasi biasanya nanti akan membuat struktur database. Nah, ini juga nanti dimasukkan tuh data-datanya itu hasil penjualan produk berdasarkan karyawan. Angka ini mewakili nama karyawan, cuman kalau di penulisan laporan biasanya dicantumkan namanya di sini. Kalau penguji minta baru kita bisa memberikan datanya. Oke. Berdasarkan pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa hasil pengolahan data menggunakan data warehouse dan OLAP, kemudian menerapkan BI pada perusahaan didapatkan analisis mengenai pendapatan penjualan, jumlah produk yang terjual, dan jumlah pesanan pada 9 karyawan Norwich Traders. Dari 9 karyawan tersebut terlihat bahwa karyawan dengan employee ID 9 memiliki angka terendah pada nilai jumlah pesanan dan jumlah produk yang terjual, sedangkan karyawan dengan employee ID 6 memiliki nilai terendah pada nilai pendapatan penjualan. Dari hasil penerapan BI tersebut, maka perusahaan harus melakukan tindakan atau treatment terhadap produktivitas karyawan, khususnya pada karyawan dengan employee 6 dan employee 9. Ini berarti yang di bawah rata-rata. Nah, bagaimana sih si perusahaan itu memberikan, kalau di sini treatment ya namanya. Ini bisa diberikan juga pelatihan atau juga dengan motivasi. Gitu. Cuman ini juga harusnya diberikan juga pada perusahaan bagaimana tanggapan perusahaan dengan data employee 6 dan employee 9 ini di bawah rata-rata. Begitu. Itu salah satu implementasi BI. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kita masuk di UAS ya. Oke, untuk UAS kita tidak PJ ya, tidak pilihan ganda. UASnya esai. Oke, melakukan tahapan analisis teori beserta contoh penerapan salah satu proses bisnis. Teman-teman pilih di sini apakah mau inventory, order management, customer relationship management, human resource management, atau education. Jawaban dikumpulkan dalam bentuk .pdf, sertakan nama dan NIM. Diunggah di e-learning, waktu pengumpulan dari tanggal 3 Februari sampai 5 Februari. Baik, Pak.
Jelas ya? Jelas, Pak. Nanti dikumpulinnya di sini. Minggu depan kita masuk di minggu tenang. Si absen dulu. Dulu Intan Kamalia Fahmi. Ini ada Fahmi. Fahmi online ke Fahmi? Fahmi cukup jelas sih dah untuk UASnya. Itu kisi-kisinya ya, Pak? Ya, kita bukan pilihan ganda untuk UAS ya, untuknya esai. Baik, Pak. Siap, Pak. Nanti diupload di sini nih. Sini ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Jelas ya. Ini karena ini pertemuan terakhir. Saya minta maaf kalau dalam satu semester ini saya ada salah-salah kata atau teman-teman kurang memahami apa yang saya sampaikan. Saya menerima kritik dan saran. Silahkan sampaikan melalui email, WhatsApp atau Telegram atau yang lainnya. Semoga kedepannya saya lebih bisa untuk menjelaskan. Saya diterima juga untuk teman-teman. Terima kasih banyak juga, Pak. Semoga ketemu lagi ya, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sini ada yang penutup. Terkadang bukan kebahagiaan mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukur kita akan bahagia. Syukur kita bisa bernafas hari ini, bisa bekerja hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk satu semester ini. Saya tutup ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.